Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak Yanto yang jauh dari Keva. Ya inilah positifnya pandemi. Kita bisa memanggil semua pembicara dari luar kota, luar pulau untuk kita bertemu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tema pada hari ini adalah gak entek-entek. Ngerti nggak tuh Pak Yanto? Nah, ini pembicaranya tidak mengerti. Saya jelaskan ya Pak ya. Ya, gak entek-entek itu maksudnya Pak, itu dalam bahasa Jawa Surabayaan. Gak entek-entek, aduh kok gak habis-habis sih gitu loh maksudnya Pak. Gak habis-habis apa? Gak habis-habis masalahnya, gak habis-habis persoalannya. Terus datang tidak selesai-selesai. Nah, istilah lainnya nggak mari-mari gitu ya Pak. Kalau semua yang ada di sini pasti mengerti itu ya, nggak namanya yang nggak entek-entek itu. Nah, ya. Nah Bapak Ibu jangan terpaku pada masalah yang nggak mari-mari tadi ya. Mari saat ini kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sambil kita menanti-nantikan kedatangan Yesus Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu, mari saya undang untuk sama-sama kita bernyanyi. Kita mau menari buat Tuhan, menyatakan kerinduan kita, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau Bapak Ibu bangkit berdiri dan ikut menari sama-sama saya. Nanti akan saya lihat, seandainya ada Bapak Ibu yang bisa menirukan gaya kita di sini dan menari dengan semangat, saya sediakan hadiah ya. Catat ya teman-teman Mulmed, siapa yang nanti menarinya paling sip. Nah, nantikan hadiahnya. Yusi ikut ya Yusi, ini biasanya paling hot ini. Yuk Bapak Ibu kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan, kita memuji Tuhan, kita nyanyi glory. Sama-sama ya. Gayanya, lihat gayanya sambil berdiri. Yuk ke kanan dulu ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi kanan dulu. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya minta teman-teman semua dibuka mikrofonnya. Dibuka sementara. Nanti kalau saya bilang mari serukan, Bapak Ibu bilang hey ya. Coba belajar dulu. Coba di unmute semua mikrofonnya. Saya mau dengar. Terutama Pak Yanto suaranya yang keras ya. Coba kita coba. Yuk. Mari serukan hey, serukan hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan hey, serukan hey. Bisa ya? Bisa? Teman-teman Mulmed coba dilihat ya, siapa yang seruannya paling keras itu nanti dapat hadiah. Yuk 1, 2, 3. Mari serukan hey, serukan hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan.
serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Hey, serukan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah namanya di tempat yang kudus. Tuhan kita yang tiada duanya, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk dalam hadiratnya. Saat ini tolong semua mikrofon di mute. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, memberikan hati kita dan sungguh-sungguh mempersembahkan diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Semuanya karena rahmat dan cinta-Mu saja. Kami tahu Tuhan, seringkali kami tidak puas dengan hidup kami. Seringkali kami mengeluh. Kami merasakan semua masalah, problem tidak henti-hentinya ada dalam hidup kami. Kapan ini selesai? Kapan kami bisa merasakan damai, sejahtera, tidak ada masalah? Kenapa hari demi hari yang kami lewati selalu penuh dengan kekecewaan, penuh dengan pencobaan Tuhan. Tetapi pada satu titik kami sadar dan semua masalah itu membuat kami bersyukur. Karena di dalam setiap masalah kami, Engkau memimpin kami. Engkau menunjukkan jalan kami. Di dalam setiap kesusahan dan masalah kami, Engkau selalu hadir. Masalah kami tidak lebih besar daripada kuasa-Mu. Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau yang selalu membimbing langkah kami. Maka saat ini kami mau nyatakan Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Apapun masalah kami, apapun beban hidup kami, tidak pernah menjauhkan kami daripada-Mu. Tarik terus kami untuk selalu dekat pada-Mu Tuhan. Kami yang rindu hadir di bait kudus-Mu. Karena Engkau Bapa yang lebih daripada nafas kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami dalam menjalani semua masalah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Pegang tangan kami. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat
tatamu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Dia Bapa yang sungguh mengasihi Anda dan saya. Bapa, pegang tanganku, Aku sungguh rindu, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. katakan Bapak Ibu, Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa,
tanganku. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa yang baik, kami bersyukur, naikkan pujian bagimu untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan mengasihiku. percaya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kuasa. Terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, kami mau berjanji bahwa Engkau tetap ada di dalam hati kami, bahwa Engkau adalah satu-satunya milik kami yang berharga. Takkan pernah ada Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah Ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau Telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. benar Tuhan. Takkan pernah ada Allah seperti Engkau. Dan Engkau sudah membuktikan cinta-Mu kepada kami dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani
komitmen kami Tuhan, untuk terus tinggal di dalam hadirat-Mu, ada di dalam bait-Mu, karena Engkau sungguh mencintai kami. Kami mau berkomitmen Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, badai topan yang melanda di dalam hidup kami, satu pun tidak ada yang menjauhkan kami daripada-Mu. Engkau dengar seruan kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya, dengan iman kami mau katakan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Dengan hati katakan Bapak Ibu, Engkau selalu ada dalam hatiku Tuhan, selalu menemani dalam hidup kami. Hanya satu yang kami rindukan, selalu memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itu yang kami rindukan. Itulah yang ku rindu.
mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah saat ini Tuhan, ini waktu-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Yanto. Baik. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Baik, shalom, selamat pagi ya. Selamat pagi, saya di Kefa sudah agak siang ya. Saya bersyukur bahwa pada siang ini saya boleh ada di antara saudara-saudari sekalian yang luar biasa di Surabaya. Ini kesempatan yang berahmat buat saya. Kalau hari ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya dikasih sebuah tema yang sejak pertama kali saya membaca tema ini, saya kesulitan sekali. Saya tanya sana sini dan saya bersyukur Ibu Devi dan teman lain bisa memberikan saya tentang arti yang tadi Ibu sebutkan itu. Saya harus perkenalkan diri saya, nama saya Wiyanto Tantri. Saya adalah Ketua BPPG Karismatik Katolik BPPG Kupang. Jadi BPPG Kupang ini dia membawahi 3 keuskupan, Keuskupan Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Wetabula di Pulau Sumba. Dan saya juga adalah koordinator Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santa Teresia. Namanya juga sama, Santa Teresia. Tapi ini Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus di kota kecil di pedalaman Pulau Timur namanya kota Kefa. Ibu Devi, Pak Polen sudah pernah datang ke tempat saya. Dan puji Tuhan bahwa pandemi ini mungkin dia lupa Kefa. Sehingga kami hampir tidak ada kasus sama sekali, jadi kami tetap PD normal seperti biasa. Jadi hari ini juga kami punya PD umum jam 4 sore sebentar. Dan puji Tuhan kalau kami PD tetap ramai sekali, tidak berkurang orang yang hadir, bahkan Tuhan tambahkan lebih banyak jiwa. Tentu dengan protokol kesehatan ketat kami laksanakan, tetapi yang datang tetap banyak sampai hari ini. Jadi saya bersyukur bahwa pada siang ini saya boleh ada di antara teman-teman. Tadi saya lihat pada waktu pujian penyembahan, saya sangat terpesona dengan seorang oma yang saya baca namanya itu Oma Endang Lestari. Saya melihat oma ini dengan usia yang tidak muda, tetapi semangatnya itu saya rasa kita bisa kalah itu. Jadi saya melihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa dimanapun. Jadi hari ini saya dikasih tema yang luar biasa tentang kok tidak selesai-selesai ya. Dan saya percaya di dalam hidup Anda dan saya di dalam hidup kita, apakah Anda di Surabaya atau saya di Kefa, setiap Anda dan saya tentu ingin hidup bahagia, itu pasti. Kita pengen sebuah hidup yang penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan, dengan kesehatan yang baik, dengan bisnis yang lancar, dengan semua keluarga baik. Itu mimpi Anda dan saya. Saya pada waktu masih kecil, saya sering membaca cerita komik, buku komik, dan saya punya favorit itu komik karangan H.C. Andersen. Kalau Anda pada usia seperti saya, pada zaman dulu itu ada cerita komik H.C. Andersen, selalu diceritakan tentang pangeran dan putri, kemudian pangeran akhirnya bertemu sang putri dengan sebuah jalan cerita, kemudian mereka menikah, dan selalu semua cerita komik itu selalu diakhiri dengan kata-kata begini, setelah mereka menikah, kemudian mereka hidup bahagia selama-lamanya. Hidup bahagia selama-lamanya. Setelah kita dewasa, termasuk saya sekarang dewasa, apakah kesimpulan cerita ini bisakah terjadi pada hidup Anda dan saya pada hari-hari ini, terutama pada masa krisis seperti ini? Bisakah ini terjadi? Hidup berbahagia senantiasa, sukacita senantiasa, on fire di dalam Tuhan senantiasa, muka yang penuh sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Apakah bisa kita punya hidup seperti ini?
Jika Anda dan saya ingin menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus punya satu pertanyaan dahulu di depannya. Apa yang Tuhan katakan tentang sebuah kehidupan yang berbahagia? Apa yang Tuhan tulis dalam kebenarannya? Saya akan bacakan kita satu ayat dalam Yesaya bab 48 ayat ke-18. Saya bacakan saja. Dalam Yesaya bab 48 ayat 18 dikatakan begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau Anda dan saya baca firman ini, Tuhan katakan bahwa Anda dan saya bisa punya sebuah kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, atau damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini berarti Tuhan mau kita punya kebahagiaan dan damai sejahtera yang stabil dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, jika kita membaca tentang sebuah firman Tuhan, kita harus ingat 2 poin penting yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah berdusta. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan atau yang tidak bisa kita lakukan. Sebab Dia adalah Bapa yang baik dan Dia adalah Bapa yang setia. Itulah sebabnya kenapa ada dalam kitab Yeremia bab 29 ayat 11. Dan saya tahu Anda dan saya pasti hafal ayat ini. Dia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapa yang baik menjanjikan sebuah hari depan yang penuh harapan. Bapa yang baik menjanjikan tentang hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Saya belajar mengerti tentang arti kasih daripada Bapa. Ada sebuah kejadian terjadi dalam hidup saya. Saya punya 3 orang anak. Anak yang pertama wanita, yang kedua dan yang ketiga laki-laki. Anak saya yang kedua yang laki-laki, sekarang dia sudah kuliah, tapi tahun lalu waktu dia masih SMA, dia tinggal di Keva, kemudian dia sekolah di sini, dan dia selalu sekolah naik sepeda motor. Hari itu dia pulang sekolah, dan saya lihat dia sudah masuk, saya ada di toko, saya sedang bekerja dengan banyak orang, kemudian saya lihat dia masuk, kemudian saya tidak tahu, kalau setelah dia masuk, dia keluar kembali dengan motornya. Pada waktu saya sedang bekerja, tiba-tiba saya lihat ada panggilan masuk, dan saya melihat anak saya yang menelpon, namanya Gerald. Pada waktu saya angkat telepon itu, saya mendengar nadanya penuh dengan nada ketakutan dan dia sambil menangis, dia hanya berkata, "Papa, saya kecelakaan. Saya tabrakan dan saya terluka." Saya pada waktu mendengar bahwa anak saya ini sedang kecelakaan dan sedang terluka, saya tinggalkan semua urusan pekerjaan saya tinggalkan semua orang yang sedang ada di hadapan saya, dan saya katakan, saya harus pergi ke tempat anak saya. Sebab dia sedang mengalami sesuatu yang sangat berbahaya bagi dia. Saya ambil mobil secepat yang saya bisa, karena tempat itu tidak terlalu jauh. Saya pergi ke tempat yang dia katakan dia kecelakaan. Begitu saya tiba di tempat itu, ada begitu banyak kerumunan orang di tempat itu, dan saya lihat ada polisi juga sudah ada di tempat itu. Dan saya melihat motor dia sedang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan rusak. Saya turun dari mobil. Saya masuk ke tengah kerumunan itu. Dan saya tidak peduli siapa yang ada di situ. Dan saya berkata, minggir, saya mau lihat anak saya. Waktu saya masuk ke tempat di mana dia lagi ada di dalam, saya melihat anak saya lagi duduk dalam keadaan ada luka di tangan, di kepala, dan dia sedang menangis ketakutan. Saya datang ke dia, saya pegang bahunya, dan saya katakan, Gerald, lihat Papa. Papa sudah ada di sini, dan kalau Papa sudah ada, kamu akan aman. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi untuk engkau, karena Papa ada di sini, dan Papa akan tolong kau. Dan saya katakan, kalau kamu bisa jalan, ikut Papa, kita ke rumah sakit. Tapi kalau kamu tidak bisa jalan, Papa akan gendong kamu ke mobil, dan kita ke rumah sakit. Dia katakan dia masih bisa, kemudian saya tuntun dia ke mobil. Pada waktu di atas mobil, saya lihat dia gemetar ketakutan. Karena dia sangat syok sekali, karena dia belum pernah alami kecelakaan seumur hidup. Saya pegang dadanya sambil nyetir dan saya berkata, lihat Papa. Papa ada bersamamu. Papa akan bawa kamu ke rumah sakit
Dan Papa akan bikin apa saja, yang penting kamu baik keadaan. Jangan takut, Papa ada di sini. Saya bawa dia ke rumah sakit, dan puji Tuhan, hanya luka-luka ringan, hanya lecet-lecet dan lain-lain, dan kemudian dia sehat. Apa yang saya mau ceritakan bagi Anda lewat kisah ini? Saya sebagai Bapa dunia dari anak saya yang Bapa yang penuh kelemahan, saya bisa berbuat apa saja, yang penting anak saya baik keadaan. Saya bisa berkorban apa saja, yang penting anak saya tidak ada yang membahayakan dia. Itu saya Bapa secara dunia. Apalagi Bapa Anda dan saya yang kita katakan Bapa yang ada di dalam surga. Bapa yang dia katakan Yesus dia berikan bagi Anda dan saya untuk mati di salib. Firman Tuhan berkata kalau Yesus saja telah diberikan untuk mati bagi Anda dan saya, yang paling berharga dari Bapa. Bagaimana mungkin Bapa tidak akan memperhatikan setiap pergumulan yang Anda dan saya sedang hadapi, termasuk pandemi dan krisis pada saat ini. Tetapi Anda dan saya harus punya pengertian tentang seberapa Bapa mengasihi kita. Dan saya punya pengalaman, kemudian saya mengerti betapa lebih sempurnanya kasih Bapa di surga daripada kasih saya pada anak saya Gerald. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar lebih jauh lagi. Jika Allah telah merencanakan segala yang terbaik bagi Anda dan saya, jika Tuhan berjanji bahwa kita bisa punya damai, sejahtera, dan sukacita, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tapi kenapa fakta hidup seringkali tidak sama seperti apa yang Tuhan janjikan? Ada banyak orang pada masa ini, sukacitanya, damai sejahteranya, sudah hilang lama sekali. Bahkan senyumannya yang terakhir sudah habis 3 tahun yang lalu. Karena terlalu banyaknya tekanan yang dia hadapi. Seringkali orang mengartikan kebahagiaan dan damai sejahtera adalah jika hidup Anda dan saya tidak ada tantangannya. Jika semua baik, ekonomi baik, pekerjaan baik, karir lagi di puncak, semua keluarga juga aman. Tapi apakah hidup bisa seperti itu? Beberapa waktu yang lalu saya dengar sebuah kesaksian dari teman saya, seorang pengusaha tambang batubara. Dia cerita begini. Pada tahun 2019, pada waktu itu ada pergantian kepemimpinan di Republik ini, pemilihan presiden. Dia berkata, usaha kami di pertambangan itu mendapat tantangan besar di tahun 2019. Karena ada perubahan aturan dan ada perubahan kebijakan, perubahan kepemimpinan. Sehingga dia berkata, usaha kami di pertambangan mendapat efek yang cukup besar. Jadi pada tahun 2019 dia bercerita, kami tidak merencanakan untuk ekspansi atau punya mimpi usaha untung. Yang penting perusahaan bisa survive, bisa bertahan, tidak pecat karyawan saja, sudah bagus. Tidak usah cerita tentang kemajuan. Waktu mereka lewati 2019 dengan susah payah, datanglah 2020. Dan Anda tahu apa yang terjadi pada tahun 2020. Pandemi ini datang, COVID-19 ini datang, dan teman saya itu berkata, mereka tidak lagi bisa bertahan, dan akhirnya mereka bangkrut total, dan dia berkata, saya dengan istri saya menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Sebab seluruh karyawan kami harus berhentikan, dan kami dalam kesulitan yang sangat besar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda mendengar cerita ini, bagaimana kita bisa mengerti tentang kalau Tuhan mengatakan bahwa engkau bisa punya damai, sejahtera, dan sukacita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau Anda dan saya perhatikan baik-baik dalam Yesaya 48 ayat 18 tadi, firman Tuhan tidak katakan sekiranya engkau tidak punya masalah dalam hidup ini, engkau tidak punya tantangan dalam hidup ini, tidak punya pergumulan dalam hidup ini, maka engkau akan penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Tidak juga dikatakan, jika engkau punya harta yang berlimpah, jika engkau punya kekuasaan yang besar, jika engkau punya jabatan yang tinggi, maka engkau akan bahagia dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tapi firman Tuhan itu hanya mengatakan begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Hanya itu saja. Apa hubungannya antara damai sejahtera dan sukacita yang tidak pernah berhenti dengan memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Dalam Roma bab 10 ayat yang ke-17, saya bacakan buat kita. Dalam Roma bab 10 ayat 17 dikatakan begini.
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan Ibrani bab 11 ayat 6 dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari kita lihat hubungannya. Pada waktu Anda dan saya memperhatikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, termasuk Zoom seperti saat ini, maka timbullah iman dalam hati Anda dan saya. Dan pada waktu iman ini timbul, saya mau ingatkan bagi Anda dan saya, tidak ada hal apapun di muka bumi ini yang begitu menarik perhatian surga untuk memandang Anda dan saya di tengah miliaran penduduk dunia ini selain iman Anda dan saya. Hanya itu saja. Saya ulangi sekali lagi. Yang menarik perhatian surga untuk melihat dan memandang kepada Anda dan saya di tengah miliaran penduduk bumi ini hanya iman Anda dan saya, tidak ada yang lain. Sebab ini yang terjadi dengan apa yang terjadi pada waktu Yesus, ada ratusan orang berdesak-desakan di sekitar dia. Kemudian ada begitu banyak orang yang menyentuh dia. Tapi Yesus berkata, ada seseorang yang menyentuh saya dan saya merasa ada kuasa dari saya yang keluar pada orang itu. Murid-muridnya berkata, ada ratusan orang yang menyentuh engkau. Kami tidak tahu siapa yang kau maksudkan. Tapi tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang pendarahan. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Anda perhatikan, di sekian ratus orang, Yesus hanya berpaling pada satu orang yang datang menyentuh dia dengan sentuhan halus, tapi ada iman yang besar di sana. Itulah sebabnya firman tadi berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini berarti kalau Anda dan saya bisa tunjukkan kepada Tuhan tentang iman kita pada waktu kita menghadapi deretan masalah di hadapan Anda dan saya, maka ini akan membuat perbedaan besar sekali. Sebab pada waktu surga memandang kepada engkau karena imanmu pada waktu engkau menghadapi tantangan, maka surga menyiapkan intervensi yang luar biasa bagi engkau. Surga akan menyiapkan yang terbaik bagi engkau, yang bahkan tidak pernah engkau bayangkan pada waktu masalahmu ada di hadapanmu. Saya ingat sebuah kisah tentang Elisa dan pembantunya dalam kitab 2 Raja-Raja. Saya ceritakan dalam singkat. Raja Aram berperang dengan Raja Israel. Dan setiap kali Raja Aram berperang dengan pasukannya, mereka selalu kalah. Sebab di Israel ada Nabi Elisa yang selalu dengan hikmat Tuhan memberi informasi kepada Raja Israel dari mana bangsa Aram akan datang, dan mereka mampu menghadang dan mengalahkan bangsa Aram. Raja Aram mencari tahu siapa yang membuat saya selalu kalah. Mereka berkata, ada nabi di Israel namanya Nabi Elisa. Dia yang selalu memberi nasihat, maka bangsa Israel selalu mengalahkan kita. Maka Raja Aram berkata, tangkap dia, hidup atau mati. Kemudian mereka berkata, dia ada di kota Dotan. Maka ribuan tentara Aram dikirim untuk mengepung kota itu pada waktu malam. Kemudian pagi hari mereka akan menangkap Elisa dan pembantu. Pada waktu pagi Elisa belum bangun, pembantunya bangun duluan. Dan pada waktu dia membuka pintu, dia melihat ke bawah karena rumah mereka di atas bukit. Dia melihat ada ribuan tentara Aram berkemah siap untuk menangkap dia dan Elisa. Dia datang membangunkan sambil ketakutan kepada Elisa dan berkata, celaka kita Tuhan. Sebab musuh ada di depan dan begitu besar bahaya yang sedang mengancam kita. Elisa bangun dan melihat apa yang dikatakan oleh pembantunya. Tapi Elisa tidak panik apalagi takut. Dengan tersenyum, Elisa berkata kepada pembantunya, lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Pembantunya melihat ke arah musuh, ada ribuan orang di sana, tentara, dan melihat ke arah mereka berdua, dan dia berkata, ini hanya satu dan saya dua. Maka ini resep yang paling sempurna untuk bunuh diri. 2 orang menghadapi ribuan orang. Tetapi yang luar biasa, dalam 2 Raja-Raja bab 6 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan,
bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Anda perhatikan cerita ini. Masalah yang sama, bahaya yang sama, dilihat oleh dua mata yang berbeda. Pembantunya melihat dengan penuh ketakutan, dan mungkin nanti tadi cocok dengan istilah tema hari ini. Pembantunya berkata, kenapa tidak selesai-selesai masalah kita? Tapi Elisa melihat dengan mata yang berbeda. Dia melihat tentang bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa bersama dengan dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berapapun tantangan yang sekarang sedang dihadapi oleh Anda dan saya. Jangan pernah keluar dari mulut kita dan berkata, kenapa tidak selesai-selesai? Tapi katakan, Tuhan, buka mata saya untuk melihat. Pada waktu masalah ini datang, saya harus pastikan Engkau ada bersama dengan saya. Dan Engkau kalau ada, saya tahu ada kuasa yang besar yang akan menyertai saya. Sebab kita, Anda dan saya adalah umat pemenang. Dan tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, kepada Anda dan saya telah diberikan kuasa. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di kiri kita, 10.000 di kanan kita. Tapi Anda di Surabaya dan saya di Kefa, kita tetap akan berdiri tegak karena Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi akan menopang Anda dan saya. Tidakkah ini membuat hati kita menjadi begitu kuat? Firman Tuhan tidak pernah salah dalam memberi Anda dan saya kekuatan yang berlimpah-limpah. Pastikan mata iman kita yang terbuka. Atau dengan kata lain, jika masalah datang mengetuk di depan pintu, jangan biarkan engkau membuka tanpa pastikan mata imanmu berdiri di depan dan membuka pintu itu. Sebab pada waktu dengan iman yang datang dari Tuhan, kita melangkah menghadapi tantangan. Janji penyertaan Tuhan akan menyertai Anda dan menyertai saya. Apa itu janji penyertaan Tuhan? Dalam Yesaya bab 43 ayat 2 dikatakan begini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan firman ini. Jika Allah bersama Anda dan saya, tidak ada masalah apapun yang mampu bertahan di depan Anda dan saya. Dan saya percaya ini juga yang terjadi pada Paulus dan Silas. Anda tahu cerita bagaimana mereka dua di penjara. Karena memberitakan Injil. Secara pandangan dunia itu penderitaan luar biasa. Dirantai, dimasukkan dalam penjara paling dalam, kegelapan, kedinginan, bau yang luar biasa. Tapi Paulus dan Silas adalah orang-orang seperti yang tadi kita belajar. Orang-orang dengan mata iman yang terbuka. Mereka mampu melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Itulah sebabnya dalam Kisah bab 16 ayat 25, ini yang Paulus dan Silas lakukan. Saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku yang terkasih, kalau Anda dan saya punya mata iman yang sama seperti Elisa dan Paulus, saya yakin masalah yang sekarang sedang menghadapi dunia ini tidak akan mampu mempengaruhi damai sejahtera dan sukacita Anda. Sebab damai sejahtera dan sukacita ada di sebuah tempat perlindungan yang Tuhan berikan. Perlindungan itu, perisai itu, namanya iman yang tidak tergoyahkan. Dan sekali lagi, iman itu hanya datang pada waktu kita mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan buat Anda dan saya. Dan karena pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas, maka saya bacakan dalam Kisah bab 16 ayat 26, apa yang terjadi? Dalam Kisah bab 16 ayat 26, dikatakan begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah semua belenggu mereka semuanya. Anda lihat apa yang terjadi pada waktu orang-orang yang mengerti firman ini, yang tidak lagi mundur karena tantangan ada di hadapan mereka, yang tetap punya iman yang teguh. Firman Tuhan berkata,
Mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan pada masa sulit dalam hidup mereka. Bagaimana Anda dan saya? Orang-orang di Surabaya, saya melihat di tempat saya, di Kefa, di kampung. Saya melihat ada jiwa-jiwa yang luar biasa militansinya. Mereka tidak peduli masalah mereka seperti apa. Muka mereka selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mulut mereka selalu penuh dengan pujian kepada Allah. Apakah mereka tidak ada masalah? Mereka mampu melihat dengan mata iman. Saudaraku yang terkasih, masalah tidak peduli berapa banyak, selama penyertaan Tuhan karena iman kita selalu ada, maka saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Anda dan bagi saya. Saya akan tutup renungan ini dengan sebuah cerita. Saya usaha di bidang toko bahan bangunan. Kami punya kendaraan-kendaraan yang selalu muat semen dari Kupang ke Kefa. Setiap hari mereka jalan 200 km. Jadi mereka harus menginap di perjalanan karena muatannya begitu berat. Satu saat saya sedang makan malam dengan istri saya. Kami sedang menikmati makan malam sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba saya lihat ada panggilan masuk. Dan saya melihat yang menelpon saya adalah salah seorang dari sopir kami yang sedang ada di perjalanan. Kemudian pada waktu saya terima telepon itu, yang saya hanya teriakan orang dan berkata, mobil terbakar, tronton terbakar. Kemudian sopir saya itu dengan suara gemetar berkata, bos, mobil kita terbakar. Anda bayangkan, kami sedang makan, makanan belum selesai, sedang berbicara, cerita, ketawa, dan tiba-tiba sebuah berita yang tidak enak masuk dan berkata, mobil kami terbakar dan di atasnya ada semen yang begitu banyak yang pasti akan ikut terbakar. Saya tutup telepon dan saya bilang pada istri saya, berhenti makan, kita berdoa saat ini. Kemudian kami berhenti makan dan saya kata kita berdoa. Kami berdoa kira-kira 1 menit. Setelah berdoa, saya angkat telepon dan saya telepon sopir saya. Sebab saya tahu saya panik pun tidak akan merubah keadaan apapun. Karena tempat mana dia berada masih cukup jauh sekali dari kota kami. Saya berkata pada masa seperti ini, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berkata dia perhatikan kita. Orang-orang yang selalu berbicara tentang firman Tuhan. Yang selalu menjalankan firman Tuhan dalam hidup. Kami berdoa. Dan saya telepon sopir saya. Dan saya bertanya, bagaimana keadaan? Waktu dia terima telepon, saya mendengar ada kesunyian yang luar biasa. Tidak ada lagi teriakan orang terbakar dan lain-lain. Kemudian sopir saya sambil gemetar berkata, setelah saya telepon dia, tiba-tiba ada orang dari berbagai arah datang dengan membawa pasir, dengan membawa daun, dengan membawa ember dan lain-lain. Tidak tahu dari mana datangnya mereka, karena dia ada di daerah yang banyak hutannya di situ. Tapi orang-orang ini datang, dan mereka bahu-membahu dan memadamkan api itu sehingga api itu hanya membakar beberapa bagian kecil dari mobil saya. Pada waktu dia cerita seperti ini, saya katakan pada istri saya, kalau Tuhan kita seperti ini selalu terjadi di dalam hidup kita, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini? Kalau penyertaan Tuhan yang dahsyat begini selalu kita alami, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti mengeluh? Bukankah Tuhan berkata dia tahu apa yang terbaik buat kita? Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang iman ini harus diteguhkan dengan kesaksian hidup Anda dan saya. Kapan Tuhan pernah tunjukkan tentang dia setia kepada Anda dan saya? Saya percaya firman hari ini masa prapaskah, masa pranatal, sebentar lagi kita akan rayakan Natal. Inilah Natal. Apa arti Natal? Yesus yang datang itu yang memampukan Anda dan saya. Punya semua yang bagaimana Tuhan menyertai. Yang bagaimana mujizatnya, yang bagaimana kuasanya yang menyertai kita. Saudaraku yang terkasih, istilah yang disampaikan buat saya tema ini, kok enggak ente-ente ya. Mulai hari ini tidak boleh ada pada diri Anda dan saya. Sebab Anda dan saya sudah mengerti betapa besar Allah yang menyertai kita. Yang dia sedang perhatikan adalah apakah engkau bisa dipercaya. Setiap pergumulan yang Anda dan saya alami, itu sesuatu yang Tuhan sedang perhatikan. Dan ingat baik-baik, firman Tuhan berkata, jika engkau bisa dipercaya untuk hal kecil, ada pekerjaan besar yang Tuhan siapkan buat engkau. Tapi jika masalah kecil saja sudah membuat engkau hilang damai sejahtera dan sukacita, bagaimana engkau bermimpi
akan perkara besar Tuhan percayakan pada engkau. Saudaraku yang terkasih, saya percaya di hadapan layar saya ini ada begitu banyak orang yang Tuhan kasihi. Ada begitu banyak orang yang Tuhan sedang perhatikan. Dan Anda adalah orang-orang yang menunjukkan pada Tuhan, saya punya iman. Dan Tuhan adalah Allah yang berkata, Dia akan menyertai Anda dan saya. Mulai dari sekarang sampai akhir daripada hidup kita. Selamat menjalani Natal pada tahun ini. Dan saya percaya akan banyak cerita kemenangan datang dari Surabaya. Orang-orang Surabaya yang berkata, selama Tuhan ada, tidak peduli berapa masalah yang harus saya hadapi, saya akan dipimpin dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sebab ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan. Sangat memberkati kita semua yang ada di sini ya, tidak hanya yang di Surabaya, tapi semuanya yang mendengarkan akan merasa terberkati dengan firman ini tadi. Semoga kita semua bisa melakukan apa yang tadi Pak Yanto bicarakan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mumpung masih ada kesempatan, saya buka sesi tanya jawab ya. Pak Yanto bersedia untuk menjawab pertanyaan peserta ya? Ya, dengan senang hati katanya. Ya, saya wakili. Oke, Bapak Ibu, silahkan siapa yang ingin bertanya. Nah, mungkin yang galau, yang rasanya masih sumpek, itu caranya gimana? Bapak Yanto akan memberi penjelasan supaya kita lebih dicerahkan lagi, begitu ya Pak ya? Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada Pak Polden di sini. Ada Pak Stefanus. Bapak Ibu dibuka dong tolong layar monitor videonya supaya kita bisa saling melihat satu dengan yang lain. Saya aja dulu ya Pak Yanto yang bertanya ya Pak Yanto ya. Seringkali saya yang mungkin ini dirasakan juga oleh umat Avila yang lain. Seringkali itu saya, kalau saya misalnya merasa sumpek, merasa waduh ini kok enggak selesai-selesai ya, setiap pencobaan, setiap masalah selalu datang. Dan dia kalau datang itu tidak hanya satu, begitu masalah satu datang semuanya itu rasanya, terus semuanya ikut, teman-temannya ikut. Nah, memang saya sudah berdoa Pak Yanto, pujian penyembahan. Tetapi ada satu titik di mana saya kok belum merasa damai sejahtera gitu Pak. Meskipun saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak melakukan pujian penyembahan. Masalah ini tetap datang dan saya masih belum merasa tenang, belum merasa saya damai sukacita. Itu gimana ya Pak caranya Pak untuk bisa damai sejahtera lagi Pak Yanto? Ya. Baik, saya langsung ya. Ya Pak. Ya, jadi saya belajar dari pengalaman. Jadi memang kalau kita menunggu supaya kemudian damai sejahtera itu datang, maka kita akan mungkin bisa sangat keliru sekali sebab kita sedang berbicara tentang perasaan. Jadi saya punya kebiasaan bahwa kalau saya mau punya damai sejahtera, saya ingat firman Tuhan yang berkata bahwa berilah maka kamu akan diberi. Jadi firman ini mengajarkan bagi Anda dan saya bahwa damai sejahtera dan sukacita ini bukan sesuatu dalam keadaan kita pasif. Artinya karena saya sudah berdoa, karena saya sudah beriman, sudah perkatakan firman Tuhan, maka saya tinggal menunggu, maka damai sejahtera dan sukacita itu akan datang. Tidak seperti itu, pengalaman saya Bu ya, pengalaman saya pribadi ya. Damai sejahtera itu datang karena sesuatu yang kita lakukan. Jadi saya justru dalam tantangan yang paling besar, saya akan mencari sesuatu yang saya bisa lakukan. Seolah-olah saya mau kata pada iblis bahwa jika engkau mencoba untuk merampas damai sejahtera saya akan pergi kepada seseorang. Dan saya akan hibur dia, saya akan beri dia kekuatan, saya akan beri dia apa yang dia butuhkan. Dan saya tidak akan menunggu dan berkata, kapan damai sejahtera ini datang? Jadi artinya ini bukan sesuatu yang kita karena saya sudah imani, karena saya sudah doakan, maka saya tinggal tunggu jam berapa ya dia akan datang damai sejahtera. Karena seringkali saya percaya tentang firman yang berkata, berilah maka kamu akan diberi. Kalau Anda dan saya mau punya damai sejahtera yang berlimpah,
teruslah membagikan damai sejahtera bagi orang lain. Cari hal-hal yang bisa membuat orang lain tertolong dari masalahnya, yang membuat dia merasa penuh sukacita. Pada waktu dia bersukacita, karena kita ada di situ, maka saya percaya tidak usah diminta. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Jadi ini dua perbedaan yang besar sekali. Kira-kira begitu, Bu. Maaf kalau... Ya, sangat jelas ya Pak. Jadi bukan hanya berdoa dan terus melakukan pujian penyembahan tanpa action ya Pak ya. Tapi ketika kita melayani orang lain, melayani keluarga, itu kita memberkati orang lain secara tidak sadar, itu kembali kepada kita akan merasa damai sejahtera gitu ya kira-kira ya Pak ya. Amin. Amin ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mumpung loh ini pembicaranya jauh-jauh dari Keva, dari Kupang. Pak Rudi mungkin, Pak Rudi silahkan. Atau mau Pak tanya. Golden. Oh ya, Bu Lucy ya, Cik Lucy silahkan. Mau nanya gini Pak, ketika seseorang ini dia tidak bisa mengampuni ya toh. Tidak bisa mengampuni sehingga dia hanya oh ya sudah ngampuni, tetapi belum setulus hatinya. Jadi itu kalau menurut saya. Jadi sehingga misalkan dia ini mengalami sesuatu, kita langsung punya pikiran, oh ini karena kamu tidak bisa ngampuni nih, gitu kan? Kita berasumsi sendiri. Karena tidak ada pengampunan sehingga masalah ini datang terus gitu kan. Nah, sebagai orang yang mengenal Tuhan, saya hanya bisa membantu untuk membuka hati untuk mengampuni. Tetapi cara-cara dengan berbagai cara itu mungkin saya tidak mampu. Nah itu bagaimana kira-kira selain doa, saya juga sudah doa dengan ya mengikuti retret pelepasan, nanti retret luka batin, apalah. Sudah berbagai cara lah begitu. Tapi ketika kita balik lagi masih belum bisa, itu bagaimana caranya Pak? Itu aja dari saya. Ya silakan Pak. Ya, saya tadi kurang jelas Ibu ya. Maksud Ibu itu yang tidak bisa mengampuni itu orang lain yang Ibu kenal begitu ya? Ada saudara? Iya, iya. Begitu ya. Terus ya, Ibu orang dekat saya gitu Pak. Oh ya, ya. Jadi memang seperti tadi firman ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku kata Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti ini. Jadi sebenarnya ini sungguh-sungguh kadang-kadang kalau saya sebut ini keputusan pribadi, Bu. Jadi memang kalau ada itu kalau tentang kita mungkin mudah, tapi kalau tentang orang lain, setelah kita doakan, setelah kita bawa dia ikut retret dan lain-lain, tapi saya belajar satu hal, Bu. Yang pertama, doa itu tidak pernah gagal, tidak pernah gagal. Seringkali kita merasa gagal karena kita merasa dia harus dijawab secepat yang kita mau, dan itu kita keliru kali. Doa itu seperti kita sedang menanam sebuah benih. Dan benih ini dari macam-macam pohon hidupnya, macam-macam waktunya. Oke, kita tanam hari ini 2 hari hidup, Bu. Tapi kalau buah kemiri itu ditanam, bisa 1 bulan dia baru hidup. Tapi apa yang kita tanam itu dia pasti hidup. Saya punya cerita yang luar biasa tentang bagaimana koko saya bertobat. Bagaimana di dalam keluarga dia adalah troublemaker yang luar biasa bertahun-tahun, puluhan tahun malah. Bahkan orang lain berkata bahwa dia tidak mungkin bertobat. Tetapi saya punya kesaksian dalam keluarga kami waktu kami terus mendoakan dia. Puluhan tahun, Bu. Tapi akhirnya dia bertobat. Dengan cara yang sangat ekstrim sekali. Dengan sebuah sakit yang hampir mencabut nyawanya. Tapi hari ini dia bertobat. Dan saya selalu tidak pada banyak orang. Kalau engkau berharap seseorang bertobat dan dia belum bertobat, engkau dengar cerita saya. Koko kami ini puluhan tahun. Tapi sekali dia bertobat, dia menjadi ciptaan baru yang luar biasa. Tapi harga yang dia bayar mahal sekali. Tapi saya lihat doa tidak pernah gagal. Tapi memang kadang-kadang dibutuhkan kesabaran ekstra, daya tahan untuk menerima keadaan. Kalau dia belum bertobat,
perlu waktu, maka kita perlu kekuatan. Tapi sekali lagi, doa tidak pernah gagal. Tuhan tahu apa yang terbaik dan sesuatu yang baik sedang di perjalanan. Mungkin begitu, Bu, supaya kita jangan putus asa. Menjawab, Bu Lucy. Mungkin saya tambahkan, Pak. Jadi yang mungkin ya doa tidak pernah gagal dan kita tinggal tunggu waktu Tuhan karena tidak setiap doa dijawab dengan instan ya Pak. Tetapi mungkin tadi ada satu yang terlewat ya, nggak tahu nanti Cik Lucy koreksi ya. Pertanyaannya bagaimana cara mengampuni saudara ini tadi karena sudah didoakan itu tadi, lalu caranya lagi mungkin untuk supaya dia mau mengampuni itu tadi, betul ya Cik Lucy? Betul, kiat-kiatnya bagaimana supaya ini Pak, orang ini bisa mengampuni. Kalau pengalaman saya Bu ya itu dia harus sungguh-sungguh mengenal kebenaran firman Tuhan. Kalau dia tidak cinta firman Tuhan, akan sangat sulit dia bisa mengampuni. Sebab pada waktu orang cinta firman Tuhan, dia akan mengerti tentang konsekuensi. Kadang-kadang kalau orang tidak mengerti tentang konsekuensi, dia akan bermain-main. Tapi pada waktu, karena itu firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya bahwa jika saudaranya ibu itu, dia makin kenal kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan bukakan buat dia tentang apa yang terjadi jika dia tidak mau mengampuni. Dan kalau itu terjadi atas hidupnya, itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi kalau orang kemudian dia tahu tentang konsekuensi harga yang dia harus bayar kalau dia tidak mengampuni, itu akan membuat orang berpikir berkali-kali lipat kalau dia tidak mengampuni. Tapi kebanyakan orang tidak mau mengampuni karena dia tidak cukup mengerti tentang konsekuensi yang terjadi. Dan kita sungguh tidak bisa memaksa dia, karena ini sungguh pilihan dia. Tetapi sekali lagi, kalau dia mengerti tentang konsekuensi, bukankah firman Tuhan itu mengajarkan, jika kamu lakukan, ini yang kamu dapatkan. Jika kamu tidak lakukan, Tuhan juga tidak akan memaksa engkau untuk melakukan. Tetapi apapun pilihanmu, semua konsekuensi engkau yang harus tanggung. Jadi kadang-kadang kita mungkin sudah terbeban, kasihan, tapi dia merasa bahwa dia baik-baik saja. Jadi karena itu kalau menurut saya, betapa penting orang ini terus dibawa untuk ikut pendalaman Alkitab, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti kebenaran itu yang mengubahkan dia dan memberi dia kekuatan oleh Roh Kudus untuk dia mampu mengampuni. Himbauan-himbauan itu tidak ada gunanya kalau tidak datang kebenaran sejati yang mengubahkan dia dari dalam. Sebab pengampunan ini seringkali untuk kasus tertentu yang ekstrim memang tidak mudah. Apalagi kalau itu sakitnya luar biasa yang dia alami, itu jauh lebih tidak mudah lagi. Tapi sekali lagi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Jadi kalau menurut saya, nasihat yang terbaik adalah ajak dia terus ikut PD di Tracy Avila ini, ikut Zoom seperti ini, ikut retreat lagi, terus dan terus lagi. Sampai firman itu meresap dalam dirinya dan Tuhan akan bukakan buat dia. Apa yang terjadi kalau dia mengampuni dan apa yang terjadi kalau dia tidak mengampuni. Mungkin begitu Bu, terima kasih. Ya baik, sudah menjawab Cik Lucy, kira-kira itu kiat-kiatnya. Ya, sudah, terima kasih Lucy. Terima kasih. Satu Ya. lagi ya Bapak Ibu, silahkan. Satu aja lagi penanya. Ada Bro Hadi di sini, halo Bro Hadi. Ada ingin ditanyakan? Oh Bu Maria, Oni. Oke silahkan Oni. Pertanyaannya simple sih Pak Yanto. Ya Bu. Jangan ketawa nih, saya ini hanya cuman curious Pak. Ketika tadi Pak Yanto menceritakan bahwa kejadian yang mobil dengan muatan tronton itu mau terbakar, dan Bapak lagi dalam kondisi percakapan makan bersama dan berhenti untuk berdoa, saya curious dengan doa yang dipanjatkan itu apa ya Pak? Begitu karena saya ini lagi mempelajari bagaimana kita itu benar-benar berdoa yang benar di hadapan Bapa, karena ketika pencobaan itu boleh diberikan kepada kita, memang tertulis bahwa pencobaan itu nggak melebihi daripada kekuatan kita. Tapi kan kita nggak tahu nih,
kekuatan pencobaan yang kadarnya Tuhan sama kadarnya yang kita boleh jalani itu kan kita nggak paham itu ya. Hanya Tuhan yang boleh mengerti atas kekuatan yang boleh kita punyai. Dan saya mengerti satu hal bahwa bersyukurlah dalam segala hal gitu ya. Dan ketika itu boleh terjadi kan kita mau nggak mau harus belajar untuk mengucap syukur. Tapi yang saya bayangkan apakah mampu untuk mengucap syukur saat itu dan pasti rasa takut dan sebagainya berkecamuk dalam segala hal gitu ya. Jadi saya sebetulnya curious dengan doa yang saat itu Pak Yanto panjatkan dalam waktu yang sesaat itu. Apakah masih ingat ya Pak ya? Terima kasih. Baik Boni. Jadi saya belajar dari dulu satu hal, yaitu sangat penting sekali tentang siapa yang berdoa. Jadi kadang-kadang orang mengatakan doa harus begini. Saya jujur saja kami di kampung ini kan belajar tentang bagaimana bahan-bahan yang baik, tentang pedalaman iman dan lain-lain kan susah. Jadi kami kadang-kadang belajar itu hanya tentang iman yang dipraktikkan sajalah, begitu. Jadi karena itu kalau saya suka ditanya hal-hal teologis dan lain-lain, saya tidak tahu sama sekali. Tapi yang saya tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tadi Ibu Oni katakan, pada waktu saya katakan pada istri saya, berhenti dan kita berdoa. Kami hanya berdoa begini, Ibu Oni. Tuhan, semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Dan Engkau memberikan pada kami dan Engkau menjaga apa yang telah Engkau percayakan buat kami. Saat ini sopir kami berkata mobil kami terbakar. Kami minta pada saat ini dalam nama Yesus, api itu padam sekarang juga. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan tahu dan kami minta sekarang juga padam dalam nama Yesus. Hanya itu saja Ibu. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa doa ini kita tidak harus mau minta api padam, kita tidak perlu harus Bapa Engkau yang baik masih mutar kiri dan kanan. Mungkin mobil saya sudah terbakar habis itu. Jadi artinya kadang-kadang hal-hal yang praktis. Saya dengan istri saya pada tahun ini, orang katakan krisis luar biasa. Di toko kami, setiap hari saya dengan istri saya cuma berdoa begini, Tuhan, hari ini kami akan buka toko, kirim orang datang belanja tuh. Dari utara, barat, timur, selatan. Tahun ini orang Tuhan, Engkau akan mencukupi kami dan Engkau tidak akan membuarkan kami dipermalukan. Dan yang terjadi Ibu Oni, tahun ini yang orang bilang krisis, omset toko kami paling besar itu tahun ini. Paling besar. Tuhan itu Allah yang membuat perbedaan. Tapi seringkali kita dalam hidup saya belajar dengan istri saya untuk kami bicara kepada Tuhan apa yang kami minta, itu saja. Terima kasih, Ibu Oni. Terima kasih, Pak. Terima kasih menjawab ya, Oni. Jadi doa yang to the point gitu ya, Pak ya. Ya, dan waktunya kapan itu Tuhan yang berdaulat untuk menentukannya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan dengan pengumuman untuk PD minggu depan. Nah, PD minggu depan tanggal berapa? Tanggal 26 Desember. Tetap jam 10 dengan tema kok nggak bisa ya. Nah, ini dari Makassar pembicaranya Pak Hieronymus Jerus Tarunajaya. Ya Bapak Ibu dicatat tanggalnya, jangan lupa kok nggak bisa ya. Nah apanya nggak bisa? Penasaran kan Bapak Ibu? Mari kita datang ke PD minggu depan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan PD kami juga ingin terus meningkatkan pelayanan kami kepada Bapak Ibu. Untuk itu kami mengetuk hati Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan kasih kepada PD kami. Dapat Bapak Ibu catat nomor rekening berikut ini ya, atau di foto di layar telepon Anda, handphone Anda atau di laptop Anda ke BCA, AC-nya 829-071-4100 atas nama Koordinator PDPKK Santa Teresa Avila, Pelusi Damayanti Susilo.
Nah, Bapak Ibu juga dapat mengunjungi kami di channel YouTube kami, ada di Facebook, ada di Instagram. Lalu kalau Bapak Ibu mau WA juga bisa dicatat nomornya 0852 800 800111. Dan setiap Jumat malam juga ada prayer box yang Anda bisa minta tolong didoakan atau kita bisa berdoa bersama pada Jumat malam. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi di awal saya bilangkan yang bisa menari, memuji buat Tuhan, yang paling seru menarinya nanti akan dapat hadiah. Nah, ini teman-teman Mulmed sudah berhasil mengeluarkan pemenangnya. Nah, boleh di spotlight teman-teman, siapa ya yang jadi pemenangnya? Ada 2 orang. Kelihatannya ibu-ibu semua, bapak-bapaknya kurang joget ya. Nanti terakhir aja ya Pak ya, kita joget bareng ya Pak ya. Ya silahkan ditampilkan tadi yang menarinya paling seru. Nanti akan mendapat hadiah pulsa setelah ini ya. Bapak Ibu nanti akan dicat oleh teman-teman Mulmed kita. Siapa? Coba di spotlight tadi Ibu Muji. Mana Ibu Muji? Wah, tepuk tangan. Ibu Muji luar biasa. Ibu Kun mana Ibu Kun? Nah, ini dia juaranya. Ayo Bapak Ibu, jangan mau kalah dengan Ibu Muji dan Ibu Kun Diana. Wah, seru sekali tadi ya. Mari serukan, hey, serukan, hey. Oke. Sebentar lagi pulsa Anda akan bertambah ya. Nanti akan dicat oleh teman-teman Mulmed kita. Terima kasih Ibu Kun dan Ibu Muji. Terima kasih. Nah lalu Bapak Ibu yang berulang tahun antara tanggal berapa ini ya? Dalam minggu ini antara tanggal 13 sampai dengan hari ini silakan menempelkan layarnya di monitor handphone Anda atau laptop Anda. Tangan di kamera, diletakkan tangan di kamera. Ada yang berulang tahun antara tanggal 13 sampai dengan hari ini? Oh, Ibu Antonia Devi. Hah? Bukan, enggak, bukan. Oh, sorry, itu ada bisikan yang salah tadi, maaf. Oh, Ibu Kun berulang tahun tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa, Bu? Dinyalakan dulu mic-nya, Bu. Ya. Tanggal 13. Kan Kodento. 13 sama 15 cucu. Oh, cucunya berulang tahun. Baik. Saya mohon kesediaan Pak Yanto untuk mendoakan teman-teman kita dan cucunya Ibu Kundiana yang berulang tahun. Silakan Pak. Yang ulang tahun siapa, Bu? Oh, ada lagi Ibu Stefani. Ibu nama cucunya siapa, Bu Kun? Jawab dong. Lionel sama Ibu Stefani ya, benar Bu ya? Bukan papa saya yang ulang tahun. Oh, oke. Nama papanya? Papa saya Hendra Kurniawan. Sekarang hari ini bulan tahun. Oh, hari ini. Wah, selamat ya Bu ya. Kami tunggu tumpengnya ya Bu ya. Terima kasih. Jadi yang berulang tahun Pak Hendra Kurniawan dengan adik kecil kita Lionel. Ya, silakan. Papa saya 15. Ini lagi sakit tadi pas masuk angin. Lagi sakit. Oh, ya. Enggak apa-apa, kita doakan sekalian ya Bu ya. Ya, makasih. Cucunya yang berulang tahun 1 orang apa 2 orang Bu Kun? 2. Oh, ada 2, Lionel dan Denta, tanggal 15. Oh, tanggal 15. Oke, Lionel dan Denta dan juga Pak Hendra. Ya, silakan Pak Yanto. Baik, mari kita siapkan hati dan kita berdoa di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepada Engkau pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, Pak Hendra dan adik kami Lionel dan Denta. Tuhan, setiap kali anakmu berulang tahun, kami percaya Tuhan Engkau akan berikan mereka apa yang telah Engkau janjikan dalam firman-Mu, yaitu umur panjang di tangan kanan dan di tangan kiri kekayaan dan kemuliaan serta kehormatan selama-lamanya Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan yang baik Tuhan, masa depan yang terbaik, terutama buat adik-adik kami ini, juga buat Pak Hendra dimanapun dia berada Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu dan firman-Mu berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan terlalu besar kuasanya Tuhan.
Kami berdoa pada saat ini buat mereka yang berulang tahun, Pak Hendra dan 2 adik kami. Kami percaya apa yang kami doakan Engkau dengarkan. Engkau telah mempersiapkan sebuah masa depan yang terbaik, kesehatan yang baik, yang luar biasa Tuhan. Di masa yang menurut orang sulit ini, Tuhan selalu buat jalan yang baru buat mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan. Biar hidup mereka penuh dengan damai sejahtera dan sukacita menyertai mereka. Sebab Engkau adalah gembala yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Yesus datang kedua kalinya. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, kami juga menutup persekutuan doa kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Saat kami pulang dari PD ini, saat kami menutup Zoom atau YouTube ini, kami yakin Kau terus bekerja Tuhan. Dan kami yakin semua masalah kami tidak lebih besar daripada kuasa-Mu. Kami persembahkan seluruh diri kami, hidup kami hanya kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Yanto, pembicara kami. Engkau berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya sehingga dimanapun Pak Yanto berada akan menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian PD kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan kita harus selalu ingat kita punya Yesus sahabat kita yang luar biasa. Yesus yang senantiasa mendampingi kita dalam musim apapun hidup kita. Yuk mari kita sama-sama nyatakan, Yesus Engkaulah sahabatku. Yuk Bu Kun sama Bu Muji, tambah lagi jogetnya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, hanya Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Semuanya karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat saksikan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan, Yesus sumber kuat kita. Yesus adalah sahabat kita. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.